Tank ini adalah tank terbesar yang pernah diciptakan pada era Perang Dunia Kedua. Mesin perang Nazi Jerman yang jika saja pengembangannya berhasil disempurnakan, sudah pasti akan menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi pihak sekutu. Bagi pecinta sejarah militer, tank ini sudah pasti tidak asing di telinga kalian. Tapi tidak apa-apa ya, tidak ada salahnya kita persilahkan kembali tank ini untuk hadir kembali di depan kalian. Inilah Panzerkampfwagen 8 yang lebih dikenal sebagai tank Maus. Sejarah terciptanya tank Maus bermula pada bulan Juni 1942, di mana kala itu seorang insinyur otomotif yang bernama Ferdinand Porsche mengajukan desain tank prototipe kepada Adolf Hitler. Nama untuk prototipe ini adalah VK-100.01 tipe 205 yang merupakan kategori tank super berat. Proposal akan tank ini disetujui oleh Hitler. Lalu persiapan produksi diperkirakan akan selesai pada tahun 1943. Produksi badan tank, kubah meriam, dan persenjataan sepenuhnya diserahkan kepada pabrik Krupp di kota Essen. Sedangkan untuk perakitannya akan dilakukan di pabrik Alket yang berlokasi di kota Borsigheide. Berdasarkan dari rancangan cetak biru, tank ini memiliki panjang sekitar 10,1 meter, lebar 3,67 meter, dan memiliki tinggi sekitar 3,63 meter. Rencananya tank ini akan dilengkapi dengan lapisan baja depan setebal 180 mm, samping setebal 180 mm, dan belakang memiliki ketebalan 150 mm. Untuk kubah meriam, lapisan baja depan setebal 232 mm, samping 205 mm, dan bagian belakangnya 200 mm. Tank ini memiliki dua meriam. Meriam utama yang digunakan adalah meriam KWK 44 L55 kaliber 128 mm. Meriam kedua adalah meriam KWK 44 L36,5 kaliber 75 mm. Senapan mesin yang digunakan adalah MJ34 kaliber 7,92 mm. Karena bobotnya yang sangat berat, yaitu mencapai 188 ton, maka tank ini membutuhkan mesin yang sangat kuat untuk mengoperasikannya, yaitu V12 MB509 dengan kekuatan 1080 tenaga kuda. Untuk segi kecepatan, tank ini paling cepat hanya mampu bergerak sekitar 20 km per jam. Karena ukuran mesinnya tergolong besar dan membutuhkan ruang yang lebih banyak, sehingga mau tidak mau, ruang untuk kemudi dan operator radio harus terpisah dari kubah meriam, sehingga komunikasi antara kemudi dan kubah meriam harus dilakukan melalui panggilan radio. Tank ini memiliki 6 awak, 1 sang komandan, 1 sang penembak, 2 pemuat meriam yang juga bisa menjadi operator senapan mesin, 1 pengemudi, dan 1 lagi operator radio yang berada di samping pengemudi. Awalnya, nama untuk tank ini adalah Mamut atau Memet, yang terinspirasi dari hewan sejenis gajah besar yang hidup pada zaman es. Tapi entah karena alasan yang tidak jelas, tank ini kemudian berganti nama menjadi Moisien atau tikus kecil pada bulan Desember 1942. Lalu kembali berganti nama lagi menjadi Maus, yang berarti tikus, pada bulan Februari 1943, yang akhirnya menjadi nama paten untuk tank ini. Tanggal 1 Mei 1943, mock-up akan tank Maus yang terbuat dari kayu dipamerkan kepada Hitler untuk memberinya contoh akan bagaimana hasil akhir dari tank ini. Hitler sangat senang dengan apa yang dia lihat, sehingga dia berencana untuk memesan sebanyak 150 unit tank Maus untuk segera diproduksi. Hitler juga ingin versi lain dari tank Maus
untuk dikembangkan lebih lanjut, yaitu versi yang memiliki senjata yang lebih kuat. Rencananya akan dipasangi meriam dengan kaliber 150 mm. Meskipun tank ini terlihat besar dan kokoh, namun konsep akan tank super berat seperti Maus sepertinya tidak menarik minat para jenderal dan komandan angkatan bersenjata Jerman. Karena mereka berpendapat bahwa tank Maus banyak memiliki kelemahan jika diterapkan di medan pertempuran. Dari segi perlindungan lapisan baja, tank Maus jelas akan sulit dihancurkan oleh senjata-senjata anti-tank maupun saat berduel dengan tank sekutu. Tapi karena ukurannya yang besar, membuat tank ini akan sangat mudah diketahui keberadaannya oleh musuh dari jarak jauh, serta sudah pasti akan menjadi sasaran empuk bagi pesawat bomber sekutu. Selain itu, mesinnya yang besar, pasti suara mesinnya juga sangat berisik. Hal ini sangat tidak menguntungkan, karena pihak musuh pasti akan mengetahui dari mana tank Maus akan datang. Diperburuk lagi, mobilitasnya dan kecepatannya yang lambat akan membuat tank ini dipastikan tidak bisa menjadi pendukung gerakan pasukan infanteri, apalagi harus bertarung di medan yang sempit seperti di daerah perkotaan. Justru akan menambah beban pasukan di lapangan. Satu lagi, hal yang paling penting, sumber daya alam yang dimiliki Jerman sangatlah terbatas, sehingga produksi tank Maus bisa jadi akan sangat boros material. Satu-satunya taktik yang tepat untuk menggunakan tank Maus adalah sebagai benteng bergerak atau bunker berjalan di garis pertahanan. Karena alasan-alasan inilah, maka pesanan 150 tank yang diinginkan Hitler akhirnya resmi dibatalkan pada bulan Oktober 1943. Meski begitu, pihak Porsche tetap diizinkan untuk mengembangkan tank Maus ini hingga selesai untuk diuji coba. Prototipe versi pertama selesai diproduksi pada bulan Desember 1943. Meskipun hanya dilengkapi dengan kubah tanpa meriam alias kubah percobaan, tank ini melakukan tahap uji coba dan hasilnya, kecepatan yang dihasilkan hanya sanggup mencapai maksimal 13 km per jam. Jauh di bawah ekspektasi. Kelemahan lainnya adalah bobotnya yang sangat berat. Akan menjadi hambatan bagi tank ini jika diharuskan untuk melewati jembatan. Kemungkinan terburuk adalah jembatannya akan rusak dan tank ini akan dapat jatuh ke sungai. Untuk mengatasi masalah ini, tank Maus diharuskan untuk menyelam ke dasar sungai serta dilengkapi dengan perangkat snorkeling agar para awak dapat tetap bernafas. Lalu untuk mencegah matinya mesin saat berada di dalam air, maka solusinya harus dipasangi kabel panjang untuk memasok listrik eksternal hingga tank ini mencapai ke sisi sungai. Benar-benar cara yang sangat merepotkan ya. Prototipe versi kedua dibangun pada pertengahan tahun 1944. Kali ini dilengkapi dengan kubah meriam yang sebenarnya. Lalu mesinnya diganti dengan mesin Daimler-Benz V12 MB517 yang bertenaga 1200 tenaga kuda. Versi kedua tank Maus ini memiliki sistem kemudi elektrik yang lebih canggih, roda gigi yang lebih baik, dan trek yang lebih kokoh daripada versi sebelumnya. Saat diuji coba di Kummersdorf, tank Maus ternyata memiliki beberapa kendala seperti kerusakan mesin, transmisi yang buruk, hingga mesin yang cepat panas. Karena kurangnya material, lalu harapan memenangkan perang sudah tidak ada, dan waktu yang semakin mepet akibat tentara merah yang semakin mendekat, maka pengembangan tank Maus resmi dihentikan pada bulan Agustus 1944. Selama pengembangannya, hanya ada 2 tank Maus yang berhasil dibangun, yaitu versi pertama dan versi kedua. Pada bulan April 1945, ketika pasukan merah mencapai Kummersdorf, tempat di mana tank Maus diuji coba, pihak Jerman telah menghancurkan prototipe tank Maus versi kedua agar tidak jatuh ke tangan Soviet. Komandan tank Soviet kemudian memberi perintah kepada pasukannya untuk mengambil badan tank Maus versi pertama yang masih utuh.
lalu digabungkan dengan kubah meriam versi kedua yang tidak mengalami kerusakan terlalu parah untuk dikirim ke Rusia. Saat ini, display tank Maus berada di Museum Tank di kota Moskow, tepatnya di Museum Kubinka. Bila sempat, kalian bisa mengunjunginya agar dapat melihatnya secara langsung. Walaupun tank Maus gagal dikembangkan lebih lanjut, tidak sempat disempurnakan oleh Jerman, tapi para sejarawan berpendapat jika saja Nazi Jerman memiliki waktu lebih lama, memiliki material yang memadai, serta berhasil menyempurnakan desain tank Maus lebih awal, tidak menutup kemungkinan bahwa tank Maus akan menjadi kekuatan Jerman di darat yang sulit dihentikan oleh pihak sekutu.